warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Muhammad Korul Arif dengan NIT 200200755. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana istilah-istilah di dalam kargo atau pengiriman udara. Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke rekan saya. Ya, silakan. Oke, rekan-rekan, ya melanjutkan dari rekan saya yang tadi. Sekarang kita akan melanjutkan kepada istilah-istilahnya ya. Oke. Kemudian di sini ada apa itu kargo udara dan bedanya dengan penerbangan biasa. Oke. Kemudian seperti yang sering kita bahas, kargo adalah semua jenis barang kiriman yang dikirim melalui laut, udara, dan darat. Tentu saja. Kargo sendiri merupakan istilah yang erat kaitannya dengan dunia perdagangan antara wilayah dan dalam satu negara maupun antara negara atau internasional. Semua jenis barang yang dikirimkan, kecuali benda-benda pos termasuk barang bagasi, baik untuk kepentingan komersial atau ekspor maupun non-komersial, mau masuk dalam kategori kargo. Menurut IATA di tahun 2005, yang termasuk jenis barang kargo udara adalah barang yang diangkut oleh pesawat dan dilengkapi dengan airway bill. Itu kecuali benda pos atau jenis barang lain termasuk dalam perjanjian konversi port internasional. Oke, dunia penerbangan saat ini dibagi menjadi dua layanan berbeda yaitu passenger aircraft atau penerbangan sipil yang kita tahu, penerbangan seperti kita menuju ke suatu bandara ke bandara yang lain atau kita ke tujuan yang kita inginkan. Nah, kemudian ada yang namanya cargo aircraft. Jadi penerbangan khusus pengiriman kargo saja. Intinya kargo udara adalah pengiriman barang tanpa diikuti oleh penumpang. Jadi hanya barang saja. Ya bisa kita tahu barang saja ya termasuk itu tadi. Umumnya dilakukan oleh jasa pengiriman ekspres. Kalau di Jakarta sendiri, jasa ini sudah banyak. Beberapa di antaranya paling terkenal adalah Cargonesia Express. Kemudian ada Federal, ada Express, DLH, dan sejumlah perusahaan kargo worldwide lainnya. Cukup banyak maskapai penerbangan yang bekerjasama dengan jasa kargo tersebut, seperti Garuda Airlines, Sriwijaya Airlines, dan Singapore Airlines. Selain melalui kerjasama dengan maskapai penerbangan kargo juga bisa dikirim melalui freight forwarder atau agen kargo. Perlu diketahui jika kemasan kargo yang dikirimkan melalui jalur laut disebut kontainer, maka kemasan kargo untuk kargo udara atau kargo bandara disebut PAL. Oke, selanjutnya, ya ini adalah beberapa istilah dalam kargo ya, yang biasa kita tidak tahu jadi tahu. Oke, ini ada airway bill, merupakan dokumen yang diterbitkan sebagai bentuk persetujuan antara kargo agen atau shipper dengan pihak airlines. Dokumen ini juga merupakan bukti pernyataan kontrak kerjasama pengangkutan kargo udara dengan rute yang dilewati oleh airlines yang bersangkutan. Jadi kayak seperti faktur. Oke, kemudian ada Master Airway Bills, yaitu merupakan dokumen atau untuk mengcover pengiriman secara individu atau sebagai konsul kargo. Yang bisa misalkan ada surat jalan kalau nggak salah ya. Kemudian ada cargo transfer, yaitu merupakan kargo udara yang dikirimkan melalui sebuah penerbangan kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat lain atau pesawat berbeda. Jadi seperti kita ingin menuju ke daerah tapi kita harus transit dulu. Jadi kargo juga ada yang transfer atau transit ya. Oke, kemudian dilanjutkan oleh kargo transit, merupakan kargo udara yang dikirimkan namun pesawat singgah sebentar di bandara tertentu. Perjalanan pengiriman selanjutnya masih menggunakan pesawat yang sama. Oh, berarti berbeda. Transfer adalah berpindah, transit itu yang kita ngomongkan tadi. Oke, selanjutnya adalah cargo aircraft. Merupakan pesawat khusus pengangkut kargo dan pos, tidak termasuk pesawat penumpang. Berarti hanya yang pengangkut saja. Yang bisa kita lihat itu pesawatnya tidak ada tempat atau tidak ada pintu penumpangnya. Oke, selanjutnya next, yaitu ada standard operation procedure cargo handling. Kemudian di sini selain di atas ada beberapa hal tambahan
berkaitan dengan standard operation prosedur cargo handling atau SOP-nya, yaitu adalah storage, yaitu merupakan proses replace atau penempatan kargo di gudang sesuai jenis dan sifat barang. Barang-barang dalam gudang masih dalam proses build up. Apa itu build up? Nanti kita lanjutkan. Lalu diberangkatkan di lokasi atau negara tujuan. Ya, ini dari build up merupakan proses penempatan kargo di ULD atau PAL. Yang kita tahu ada PAL itu adalah kata lain dari pengiriman lewat udara atau kargo udara. Kemudian ada gerobak ataupun chart sesuai SOP yang diberlakukan. Oke, kemudian ada unit load device atau ULD yang kita bicarakan tadi, merupakan tipe palet yang digunakan untuk memudahkan pengiriman kargo. Ya, kemudian ada yang lain, unloading, merupakan proses pembongkaran kargo dari pesawat kemudian diletakkan di ram size atau langsung dibawa ke gudang. Proses ini disebut transit kargo atau inbound kargo. Kemudian ada cargo manifest, merupakan rincian muatan kargo udara yang berisi jenis komoditi termasuk jenis koli berat sesuai yang tertulis di airway bills. Kemudian ada selanjutnya breakdown, merupakan proses penurunan kargo dari ULD atau chart atau tempat. Jadi kargo ada tempatnya sendiri gitu ya, sesuai rincian manifest atau AWB untuk mengecek kesamaan jumlah berat koil maupun jenis isi kargo. Jadi kargo tidak semata-mata hanya dikirim dan diletakkan begitu saja. Kargo ternyata dirawat sedemikian rupa agar tidak hancur atau tidak mengurang atau menambah beratnya kargo tersebut. Jadi benar-benar dilihat kargo tersebut benar-benar bagus atau tidak sampai ke tujuan atau sampai ke tangan yang diinginkan. Nah, kemudian selanjutnya ada pemberitahuan ekspor barang atau PEB, merupakan dokumen yang diterbitkan bagian untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor. Dokumen ini berupa tulisan dalam selembar formulir atau pesan elektronik email. Oke rekan-rekan, itu tadi adalah istilah-istilah yang belum kita ketahui, ternyata tidak segampang itu atau tidak semudah itu ya untuk pengiriman kargo. Kemudian kita sudah mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Untuk sementara itu saja yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat ke depannya dan stay tune ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan dan mungkin apabila ada salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.